Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham inna Allaha kana 'alaykum raqiba. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa subhanal mu'minin rahimakumullah, muslimin wa iyyakum nafsi taqwa wa fazil muttaqin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji dan kemuliaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Segala kebahagiaan bagi Allah. Hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian kita sesuai dengan jadwal. Kalau pertemuan Selasa yang lalu pengganti dari Selasa yang genap. Jadi hari ini kita hari Selasa sesuai dengan jadwal kita, dan insya Allah nanti bulan depan sudah kembali seperti semula setiap Selasa genap kita bertemu untuk mengkaji kitab Riyadhus Shalihin insya Allah. Sebelumnya mohon maaf waktu semeriwing rasanya biasanya dari kecil. Terus lah derek sedaya niku paling buntut 3 derek terus kaki-kaki senjata kita ini malah peci. Kita mengikuti kendaraan terus, peci juga kadang-kadang itu betul-betul. Maksudnya, oh berbut ini patus peci, nonton kami sesuatu hitam berbagai-bagai. Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang berkah. Ilmu yang kita bahas mudah-mudahan juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di dalam menuntut dan mengamalkan ilmu. Kalau bukan mengamalkan dan bukan mencari ilmu, maka tidak ada bedanya kita dengan bahaim, itu binatang ternak. Kalau bukan karena ilmu, karena sudah bahaim, sesungguhnya manusia itu akan seperti binatang ternak kalau bukan karena ilmu. Yang kedua kalinya sholawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, warganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin, Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita hari ini akan masuk pada bab yang pertama, babul ikhlasi wa ikhdharun niyati bi jamil a'mali wal aqwali wal ahwal barizatan wal khafifatan wal hifyatan. Bab yang pertama tentang pentingnya mengikhlaskan niat dan menghadirkan niat dalam setiap amal perbuatan kita, baik amal jawarih, ucapan, ataupun dalam keadaan apapun. Pentingnya menghadirkan niat, karena yang membedakan antara amalan seseorang yang bernilai ibadah dengan amalan yang tidak bernilai ibadah, artinya bernilai hal-hal yang sifatnya mubah-mubah saja, itu pada niatnya. Dan kita itu kadang-kadang berpolemik tentang satu persoalan saja terhadap niat itu. Padahal persoalan niat itu tidak hanya sebatas tentang at-talaffuz bin niyah, bukan hanya sekedar melafazkan niat. Kenapa? Karena dalam bab ini ada kata-kata, ada kalimat ihdharun niyah, menghadirkan niat ini maknanya menghadirkan dalam hati, menghadirkan dalam setiap amal kita niatan dengan tujuan ibadah. Karena banyak di antara kita yang terkadang mohon maaf ya, karena sudah mengambil pendapat yang melafazkan niat tidak wajib, mengambil pendapat lebih kepada tidak melafazkan niat, baik itu dalam sholat, dalam wudu, dalam hal-hal yang lain. Kadang-kadang niat itu menjadi hal yang diremehkan, padahal niat itu menjadi pokok daripada amalan kita. Setengah daripada
kita itu semuanya dilihat dari niatnya. Yang bernilai ibadah akan dilihat dari niatnya, ya. Bernilai mubah juga dilihat dari niatnya. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosan setiap ulama ketika beliau mengawali kitab, baik itu tulisan-tulisan ataupun hal-hal yang sifatnya ceramah dan lain sebagainya, selalu mengingatkan tentang niat. Selalu mengingatkan tentang pentingnya niat di dalam setiap amal. Nah, lebih-lebih tentang keikhlasan. Jadi ikhlas itu sebuah ilmu yang barangkali sampai kita meninggal dunia tidak akan pernah bisa habis digali. Persoalan ikhlas itu sampai kita meninggal dunia, sampai betul-betul nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, persoalan ikhlas adalah ilmu yang paling sulit untuk dikhatamkan. Barangkali dalam diri kita sudah merasa ikhlas. Ketika muncul perasaan saya sudah ikhlas, ada ujub, hilang itu keikhlasan. Makanya kemudian perasaan-perasaan yang mengganggu tentang keikhlasan itu memang harus dilatih untuk dihilangkan. Maka berlatih. Ada ulama yang memberikan sebuah keringanan. Keringanannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk amal. Beramal saja, pokoknya beramal. Dianalogikan ketika amal itu ada rambu-rambunya, maka 3 warna itu, amal kalau belum ikhlas warnanya masih kuning. Selamanya kalau kita tidak ikhlas itu selamanya akan warnanya menjadi kuning. Artinya apa? Warning. Kita harus berhati-hati dengan amalan-amalan yang tidak ikhlas. Ya. Kemudian suatu saat ketika amalan itu sudah ikhlas, maka warnanya akan berubah menjadi hijau. Artinya apa? Artinya bukan kita meremehkan soal ikhlas dalam niat beribadah, niat beramal, bukan, tetapi mengkondisikan keikhlasan itu harus dilatih dengan cara beramal dulu. Kalau kita nunggu ikhlas kemudian baru beramal, nggak akan pernah ketahuan kapan kita ikhlas dan kapan kita tidak ikhlas. Makanya kemudian ada yang memberikan keringanan. Tidak apa-apa di awal-awal ketika masih terselip sedikit-sedikit tentang penyakit keikhlasan, maka tidak apa-apa, beramal terus saja. Melatih untuk selalu ikhlas. Karena suatu saat ketika kita sudah bisa mengikhlaskan itu semuanya amalan-amalan yang selama ini kita kerjakan, maka insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ikhlasu, ikhlas adalah an yurda bil amali wajhullah ta'ala la ghairihi. Jadi, ikhlas adalah seseorang beramal amal perbuatan yang tujuannya hanya mengharapkan pahala, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu seperti itu pengertiannya. Cuma kadang-kadang yang menjadi persoalan adalah kita mengamalkan dan kita mempraktekkan persoalan ikhlas ini sesuatu yang sangat sulit dalam kehidupan kita. Tapi tidak tertutup kemungkinan ada satu di antara ibadah-ibadah kita yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan itu semuanya. Kenapa? Karena menurut para ulama hanya satu saja amalan yang ikhlas itu sudah cukup bisa menyelamatkan kita. Cuma persoalannya sekali lagi kita tidak tahu amalan mana yang ikhlas. Sholat mana yang diterima, sujud yang mana yang diterima, sedekah yang mana yang diterima, bacaan Quran yang mana yang diterima. Inilah yang tidak kita ketahui. Makanya kemudian ikhlas ini adalah ilmu dan amal sampai kelak kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat-syarat, pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara syarat-syarat tentang diterimanya amal, ikhlas, shawab, kemudian mutabaah. Ikhlas, shawab, dan mutabaah. Ada 4. Kemudian yang terakhir musyawarah, bersegera. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunannya Allah Subhanahu wa taala yang pahalanya adalah surga bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, yang luasnya semuanya. Dan Bapak bahasa Indonesia menggambarkan makna menyempit itu peorasi, peorasi artinya menyempit. Sekarang ini tidak,
Hijrah ini menjadi makna yang luas, tidak sebatas perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi berpindahnya seseorang dari satu kondisi kepada kondisi yang lain juga dimasukkan kata-kata hijrah itu. Tapi belum ada yang mencontohkan hijrah dipakai oleh nuwun sewu pensiunan, belum ada. Saya sudah hijrah sekarang, kenapa Pak Sampun hijrah di rumah, tidak lagi dinas? Belum pernah. Kenapa? Selazimnya. Kenapa? Karena tidak berpindah dari yang sebelumnya buruk kepada suatu yang baik. Mengakhiri purna tugas, bukan berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Ya, tidak ada korelasinya. Makanya kemudian tidak ada istilah hijrah dari pekerjaan karena pensiun, tidak ada. Tapi kalau hijrah dari pekerjaan karena berhenti, memandang ada kemadharatan di situ, biasanya digunakan kata-kata hijrah. Banyak itu, sekarang ini banyak sekali makna-makna yang disematkan kepada pengertian hijrah yang sebetulnya kalau dikembalikan kepada pengertian asalnya berbeda. Namun demikian, hikmah yang diambil dari kata-kata itu yang ibrohnya. Jadi ada salah satu kaidah usul yang mengatakan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibroh itu pelajaran dari sebuah ayat, pelajaran dari sebuah hadis itu diambil dari keumuman lafadznya. Ketika kita tidak bisa mengupas makna khususnya, atau para ulama tidak mengeluarkan makna khusus dari ayat itu, maka diambil keumumannya. Makna lafaz umumnya apa? Kalau khusus, jelas hijrah itu makna khususnya berpindahnya Rasulullah SAW dari Makkah menuju Madinah karena perintah. Tapi kemudian ada makna-makna atau ayat-ayat atau hadis itu yang kemudian diambil keumumannya, tidak melihat sebabnya. Contoh hijrah tadi, kalau melihat sebabnya, hijrah ini hanya ditujukan kepada Rasulullah karena sebab-sebab tadi itu, sebabnya agamanya mulai terancam di Makkah, tidak bisa leluasa menjalankan perintah, ya, terlebih ada perintah untuk hijrah. Kalau kita melihat kekhususan sebabnya, maka selesai. Banyak di antara dalil-dalil ketika diambil kekhususan sebabnya itu seakan-akan kita tidak bisa menerapkan. Kenapa? Karena sudah selesai, sebab itu tidak menimpa kita. Makanya kemudian para ulama memberikan kaidah agar Al-Quran atau ayat-ayat itu selalu relevan dengan kehidupan kita, maka kadang-kadang kita tidak boleh melihat kekhususan sebabnya itu untuk menerapkan sebuah ayat. Selama kondisi kita sama dengan ayat yang diperintahkan, selama kita ingin menerapkan ayat itu dan mungkin untuk kita terapkan, maka keumuman lafaz itulah yang kita ambil. Banyak itu hal-hal yang bersifat umum, kita ingin menerapkan, ya, terlebih ayat-ayat yang memang ada asbabun nuzulnya. Kalau ada ayat-ayat yang asbabun nuzulnya dan hanya dikembalikan kepada asbabun nuzulnya, hanya orang-orang yang diceritakan dalam sebab turunnya ayat itu, maka selesai. Tapi kan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan kesempurnaan Al-Quran inilah yang kemudian bisa kita terapkan sampai akhir zaman. Dari mana ya? Dari tadi keumuman lafaz itu sampai kapanpun kondisinya akan selalu relevan dengan kehidupan kita. Dan ini salah satu di antara ijazul Quran, kemujizatan Al-Quran ya di sini. Kemujizatan Al-Quran di sini. Kenapa? Banyak di antara ilmu-ilmu sains modern yang sekarang muncul itu sudah disebutkan oleh Al-Quran. Meskipun Al-Quran bukan kitab induk ilmu sains, bukan kitab pokok induk ilmu sains yang membahas secara rinci, tidak. Tapi Al-Quran membahas sains secara umum, yang itu kemudian menjadi cikal bakal munculnya teori-teori sains. Kembali kepada hadis ini, sehingga hadis ini kalau dilihat dari asbabul wurudnya ada beberapa tulisan, ada beberapa hal yang kemudian dikaitkan dengan hadis ini. Salah satunya tadi itu, perkara laki-laki yang
karena memang bukan karena niat betul-betul lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, fiqhul hadis. Apa hikmah dari hadis ini? Di dalam kitab Bahjatun Nadirin ini minimal ada 1, 2, 3, 4 pokok yang kemudian nanti menjadi cikal bakal munculnya persoalan-persoalan yang berkenaan dengan niat. Hikmah atau fawaid atau fiqhul hadis. Persoalan fikih dalam hadis ini yang bisa diambil yang pertama, labudda minan niyah fil a'mal. Wajib sudah menjadi keharusan dari setiap mukmin, bagi kita semuanya, untuk menghadirkan niat. Sawa'un kanat maqsudatan lidatiha as-shalah matalan. Termasuk di dalamnya persoalan-persoalan yang maksudnya sudah menyatu dengan amal itu, seperti sholat. Sholat itu kadang-kadang kalau sudah masuk waktunya, maka hati itu sudah tergerak untuk melaksanakan sholat. Dan inilah yang menjadi dalil, ya, menjadi hujah bahwasanya sholat itu amalan, salah satu di antara amalan yang niat itu harus selalu dimunculkan. Tidak hanya sholat sebetulnya, ya, amalan-amalan yang ibadah-ibadah yang mahdhah itu ibadah-ibadah yang memang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menghadirkan niat itu menjadi sesuatu yang penting di awal. Cuma memang persoalannya tadi, banyak di antara kita yang kemudian melalaikan persoalan niat. Jadi fawaid yang pertama adalah budda minan niyah fil a'mal. Maka harus setiap amal itu harus disertai dengan niat. Persoalannya ada yang tidak mantap kadang-kadang. Persoalan niat itu ada yang tidak mantap, maka kemudian muncullah pembahasan tentang niat itu yang disebut at-talaffuz bin niyah. Bagaimana kemudian hukum melafadzkan niat. Ini bukan persoalan baru, ini persoalan yang sudah sangat jauh sekali, sudah sangat lama sekali dan sudah dipikirkan. Ya, bahkan sudah menjadi perbincangan di kalangan para ulama-ulama kita tentang bagaimana hukum melafadzkan niat. Kalau kita kembali kepada putusan tarjih tentang pembahasan niat ini, maka talaffuz bin niyat, melafadzkan niat, tidak semua niatan itu dilafadzkan. Artinya tidak melafadzkan, lebih menguatkan niat itu tidak dilafadzkan, kecuali hal-hal atau niatan-niatan yang memang secara tegas dicontohkan oleh Rasulullah untuk dilafadzkan. Jadi persoalan melafadzkan niat ini tidak semuanya tidak dilafadzkan, juga tidak semuanya dilafadzkan. Ada persoalan-persoalan yang memang dicontohkan oleh Rasulullah untuk dilafadzkan, talbiyah, niat haji dan lain sebagainya, yang memang sesuai dengan perintah dan sesuai dengan contohnya Rasulullah SAW. Di situ kemudian kita meniru. Kalau kembali kepada hadis ini, maka kembalinya innamal a'malu binniyat, kembali kepada niatnya, dan niat maka nuha al-qalb. Niat itu tempatnya di dalam hati, karena niat itu adalah perbuatan hati. Dan bagaimana dengan yang melafadzkan niat? Kalau yang melafadzkan niat, saya pribadi tidak terlalu banyak mengkaji tentang perintah melafadzkan niat. Artinya kalau ditanya sikap fikih, maka saya tidak melafadzkan niat. Kenapa? Saya melafadzkan niat sesuai dengan apa yang diajarkan, dan itu tidak banyak. Jadi tidak banyak, Rasulullah tidak banyak mengajarkan hal-hal yang melafadzkan niat itu tidak terlalu banyak. Tidak menjadi persoalan yang serius kalau menurut saya. Tinggal kembali kepada yang terakhir, diamalkan dalam perbuatan. Yang ketiga, al-a'mal as-salihah biniyat salihah. Wa niyatul hasanah la taj'al munkar ma'rufan. Amal soleh harus
dengan niat yang baik. Jadi amal soleh harus dengan niat yang baik. Niat yang baik tidak serta-merta kemudian menghalalkan segala cara. Oke. Jadi niatan dan perbuatan yang baik itu tidak kemudian membuat caranya otomatis menjadi baik. Jadi, kalau dulu sering ada kisah Robin Hood. Robin Hood itu mengambil harta dari orang-orang kaya yang kikir. Dikisahkan itu dia berjuang, kemudian mengambil harta dari orang-orang kaya yang kikir dibagikan kepada rakyat jelata. Kalau dalam perspektif Islam, Robin Hood itu juga ada kritikan, tidak selamanya dibenarkan. Kenapa? Jangan sampai kemudian kita mengambil harta dengan cara yang tidak benar, digunakan untuk kebenaran, dan mengharapkan pahala kebenaran dari situ. Satu contoh, jelas-jelas haram mencuri, jelas-jelas haram itu uang hasil curian, kemudian digunakan untuk naik haji. Ustaz, bagaimana hukum mencuri kemudian digunakan untuk naik haji, hukum korupsi kemudian digunakan untuk naik haji, atau hukum korupsi sebagainya digunakan untuk sedekah, dan sedekah itu diharapkan bisa mensucikan harta yang tadi. Tidak bisa. Kenapa? Niatan yang baik tidak serta-merta menjadikan tata cara itu semua baik. Sebaliknya, tata cara yang baik juga tidak serta-merta menjadikan amalan itu kemudian baik. Ada amalan-amalan yang mungkar, tapi caranya baik dan niatnya baik. Ini perbuatan mungkar, caranya baik melebihi perbuatan ma'ruf, tapi tujuannya tidak baik. Makanya kemudian muncul kaidah al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak terorganisir dengan manajemen yang baik akan dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir, termanage dengan baik. Saat ini sudah terjadi kemungkaran dimanage, diatur dengan cara yang profesional, mengalahkan kebenaran yang serampangan, yang tidak diatur dengan tata cara yang baik. Maka harus selaras antara niat, tujuan tadi, maksud atau niat, kemudian amalan untuk mewujudkan niatan itu juga harus baik. Kenapa? Karena niat yang baik tidak serta-merta kemudian menjadikan semua tata cara itu diperbolehkan. Tidak mengotomatiskan, tidak. Kalau tadi ada dua persoalan, kalau persoalan Robin Hood dulu yang kontemporer yang sekarang ini, itu ada dua persoalan. Yang pertama adalah persoalan sedekah itu satu kebaikan, mencuri itu satu keburukan. Maka tidak bisa kemudian kebatilan ini bisa menjadi satu. Kalau pengen bersedekah, maka harus dengan cara yang baik, diambil dari harta yang baik, baru kemudian selaras caranya baik, tujuannya baik atau niatnya baik, kemudian barang yang digunakan pun baik. Maka tidak bisa disatukan. Nah, kalau sudah seperti itu bagaimana Ustaz? Satu, dia melakukan amalan kebaikan, di sisi lain dia melanggar amalan keburukan. Melanggar keburukan untuk melaksanakan kebaikan tidak bisa. Apalagi kalau dia sudah tahu di awal bahwasanya ini bertentangan. Caranya bertentangan dengan amalan yang mau dikerjakan, maka amalan yang didasarkan kepada pengetahuan dengan pengetahuan yang yakin, kalau ternyata caranya ini bertentangan, jelas amalannya tertolak. Meskipun baik amalannya, tapi cara dan niat juga menentukan amalan itu diterima atau tidak. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fawaid yang ketiga, al-amal as-shalihah bin niyat shalihah. Jadi amalan-amalan soleh itu harus dengan niatan yang baik. Jangan sampai amalan yang baik dengan niatan yang tidak baik.
bersedekah tapi niatnya tidak baik, niatnya manas-manasi, niatnya balas dendam, ya ini tidak diperbolehkan, harus dengan niatan yang baik. Sebaliknya niatan yang buruk, niatan yang buruk juga tidak kemudian bisa dibenarkan hanya gara-gara perbuatannya baik. Atau sebaliknya, cara yang buruk juga tidak dibenarkan hanya gara-gara kemudian amalan itu baik dan tujuannya baik. Tidak diperbolehkan. Maka harus selaras, amalan yang selaras, niatnya juga selaras, ya, cara untuk menuju niat itu juga selaras. Sehingga kita lebih berhati-hati dan lebih bijak di dalam menghukumi, terutama untuk diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sebuah perbuatan, maka yang dilihat adalah niat saya apa, cara saya untuk mewujudkan perbuatan itu bagaimana. Kalau setiap kita berbuat berpikirnya seperti itu, maka kita akan menjadi orang yang cenderung lebih berhati-hati. Saya ingin bersedekah, dari mana uang saya ini? Bagaimana cara saya bersedekah? Maka bersedekah pun ada caranya, misalkan diberikan kepada orang, mau diterang-terangan, mau secara diam-diam, itu sebetulnya tidak berpengaruh kepada niat. Kenapa seperti itu? Dulu Rasulullah itu sering memberikan motivasi kepada para sahabat. Sebelum beliau mengimami sholat subuh, beliau bertanya kepada para sahabat, siapa hari ini yang hari ini hadir di majelis untuk sholat subuh yang sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar ngacung. Siapa yang sudah bersedekah? Abu Bakar ngacung. Siapa yang sudah memberi makan? Abu Bakar ngacung. Dalam momen yang lain, siapa yang mau memberikan bantuan bagi tentara yang mau berangkat berjuang, misalkan zaman dulu, Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya, Umar menyerahkan setengah dari hartanya, secara terang-terangan, tidak masalah. Kenapa? Karena fondasi keimanannya sudah ada. Cuma kita itu kadang-kadang kenapa? Yang kita gunakan adalah hadis, ketika salah seorang di antara kalian bersedekah, maka hendaknya tangan kanan memberikan, tangan kiri jangan sampai tahu. Ini sebuah warning, wanti-wanti dari Rasulullah bagi kita yang imannya masih lemah. Bagi kita yang imannya masih lemah, yang kadang-kadang masih condong, kecenderungan duniawi kita masih muncul, maka kita gunakan hadis ini. Tapi ketika tujuannya adalah memotivasi, kondisinya sudah sangat tertata, keimanan kita sudah sangat tertata, budaya sedekah sudah sangat tertata, kok delalah hari itu tidak ada yang tergugah untuk bersedekah, maka meskipun kita menjaharkan itu, jangan sampai memunculkan niatan yang lain. Kita kok tahu sedekah terus, harus tetap tulus dari hati. Bahkan ada cara seperti ini yang sebetulnya tidak banyak yang tahu karena tidak diekspos. Tapi ini tidak diperbolehkan. Memotivasi orang untuk bersedekah tapi dengan sedekah fiktif, ini tidak diperbolehkan. Ini ada papan infak masjid itu, padahal fiktif itu, betul nonton itu Fulan, Abdullah, nggak mau nyebut nama, saking hati-hatinya. Ini dicek sob, Pak. Misalnya untuk jeneng sopo dicek, mah repot Pak. Pakai saja nama Abdullah atau hamba Allah, 5 juta pembangunan masjid. Padahal tidak ada, ya tidak boleh. Tidak boleh, kenapa? Memotivasi tapi dengan memanipulasi data dengan kebohongan. Ya tadi itu, sedekahnya baik, tapi dia melanggar yang lain, apa berbohong. Sedekahnya baik, tapi ada cara yang tidak baik. Apa caranya berbohong tadi yang tidak diperbolehkan? Ya yang real saja. Ya Allah 5 juta, tidak apa-apa untuk memotivasi. Kalau memang betul-betul ada yang bersedekah 5 juta, kalau tidak ada, jangan. Saya secara langsung belum pernah mendapati, tapi bisa memberikan ilustrasi seperti ini karena beberapa kawan dulu ketika masih jahiliyah itu seperti Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah, ibunya Abdullah yang tidak sempat dewasa, tapi tetap kunyah itu disematkan kepada Aisyah, putra Rasulullah diberi nama Abdullah yang tidak sampai dewasa sudah meninggal dunia. Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan
yaghzu jayshul ka'bata fa idza kanu bi badi'ah min al-'ardi yukshafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukshafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukshafu bi awwalihim wa akhirihim summa yub'atsuna 'ala niyyatihim. Muttafaqun 'alaihi. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaghshu jayshul Ka'bah. Dulu ada bala tentara yang ingin meruntuhkan Ka'bah, ingin menyerang Ka'bah, kata Rasulullah. Dan ketika mereka sampai di luar kota Makkah atau di luar Ka'bah, sampai di pasar, sampai di bumi di luar Ka'bah, yukshafu bi awwalihim wa akhirihim. Allah Subhanahu wa taala membinasakan dari awal sampai terakhirnya. Jadi belum sempat menyerang Baitullah sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendengar kalimat itu, Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kondisinya kok sampai dibinasakan semuanya itu? Padahal ketika mereka di pasar itu ada orang-orang yang sedang di pasar tidak terlibat, ada orang-orang baik yang tidak ikut dalam rombongan itu. Kenapa kemudian dibinasakan? Kenapa kemudian ikut dimusnahkan oleh Allah?" Maka Rasulullah mengatakan, semua dibinasakan oleh Allah, tidak tersisa. Yang membedakan, summa yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kelak mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ini dulu pernah kita bahas ketika terjadi musibah. Ya, menurut terminologi kita Islam, sedikit banyak karena berkenaan dengan kemaksiatan yang kita kerjakan di suatu tempat atau di tempat itu. Ada kemaksiatan, kemudian Allah ingatkan dengan cara yang halus, Allah ingatkan dengan cara yang terang-terangan. Kalau sudah tidak bisa, Allah musnahkan dikala kita tidak sadar. Tidur semuanya dimusnahkan. Yang baik pun tertimpa musibah, yang buruk pun tertimpa musibah. Bagaimana ada orang-orang yang baik tapi juga kena apakah termasuk kena adab? Maka Rasulullah menerangkan kepada kita, tidak usah khawatir, kelak akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing. Ini hadis yang kedua yang berkenaan dengan niat. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa mengupas hadis ini dan bisa mengambil fawaid hadis ini yang relevan dengan kehidupan kita dan relevan dengan kisah yang disampaikan oleh Aisyah, agar hadis ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih banyak faedah dan lebih banyak hal yang tercerahkan dari hadis yang dibawakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sehingga muncul motivasi dalam hati untuk kita selalu berbuat baik. Manakala takdir Allah menakdirkan kita dengan takdir yang tidak baik, maka kelak kita masih punya gondelan di hari akhir, apa? Niatan kita, niatan yang baik. Inilah motivasi terakhir kita ketika kita sudah tidak bisa lagi dimotivasi dengan yang lain, sudah tidak bisa berbuat lagi karena kondisi, maka kita masih bisa bergantung kepada niat kita. Ini persoalan kan wonten di pertanyaan Ustaz. Sekarang ini kan sudah tidak islami banget hidup. Nah, kita masih bisa bergantung dengan niat kita. Minimal kita hidup dengan niatan yang baik meskipun dalam kondisi lingkungan yang tidak baik. Kenapa? Karena itulah satu-satunya gondelan kita kelak di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, demikian yang bisa kita selesaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan mudah-mudahan memberikan motivasi kepada kami yang menyampaikan agar selalu ikhlas dalam beribadah dan dalam berdakwah, dan mudah-mudahan jamaah yang mendengarkan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan secara bersama-sama. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.